Konsep surga itu bukan pemberitahuan daripada Allah, kata dia. Tapi konsep surga itu adalah hayalan doang, haluknya Nabi Muhammad. Itu kan yang berusaha lu bilang kan? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan mereaksi orang munafik lagi nih. Mereaksi orang munafik. Kenapa kita mengatakan kepada mereka orang munafik? Karena mereka sendiri, coba kita lihat statement mereka ya. Ingat nggak? Ketika kafir-kafir di dalam ranah debat lintas agama, ketika kemudian mereka membicarakan tentang surga pesta seks, kira-kira menurut kita saat mendengarkan hal tersebut satu hal yang wajar, ataukah kita justru ada tendensi terhadap emosi? Tapi teman-teman, di dalam video ini mereka berani membahas hal tersebut dan mereka mengaku Islam. Mereka ini adalah orang yang menggugat Allah Ta'ala karena menyediakan bidadari di dalam surga. Sungguh sangat munafik bukan? Sangat munafik bukan? Ini pantas nih orang kita kedutin, terus kita, nah ini yang kita perlukan ya, karena otaknya udah bercecer. Karena otaknya udah bercecer, jadi udah patutnya kita kasih paham. Oke. Tanpa kita perpanjang, mari kita buka videonya. Setelah itu kita saksikan cuplikan daripada videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan selalu stay bersama Almantiki Reaction, teman-teman ya. Oke, kalau kata Mbak Mikana gini. Huhui, masa sih? Untuk mereka tuh, masa sih? Oke, mari kita dengarkan statement sang munafik ini. Apa yang harus kita ambil satu kesimpulan? Apakah kita harus gebuk nih ini orang? Sepertinya kita harus gebuk. Memang minta gebuk ini ya ini orang. Oke, mari kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Assalamualaikum dia guys. Gimana perasaan kalian? Biasanya kalian dengar statement-statement menghina Islam tuh dari Kristen ya. Ini statementnya dari orang yang mengaku dirinya Muslim. Gimana nih guys? Gimana perasaan kalian? Oke, kita dengerin aja. Berjumpa kembali di program Ngaji Pinggir Jurang bersama. Ngaji nggak tuh? Ngaji? Ngaji apa? Lu kagak ngaji? Lu ngadi-ngadi? Kesel banget gue. Iya, kesel banget kita guys ya. Udahlah, kita dengerin. Ini orang ngomong apa? Sampai-sampai nih mas. Jadi nah, kita dengerin. Makin semangat terus ya. Oh ya, harus tetap semangat. Apalagi punya program baru nih. Program baru dan tambah semangat guys. Tambah semangat. Ya, tambah semangat jadi munafik kau. Kita akan ngaji soal surga. Surga ya. Jadi ada banyak video yang beredar itu mas tentang ustadz-ustadz yang menggambarkan surga. Jadi mereka menggambarkan bahwa surga itu adalah tempat untuk bersenang-senang. Bener dong. Surga tempat bersenang-senang. Jadi di sana itu semuanya tersedia. Jadi sampai-sampai nih mas. Jadi di sana itu bahkan ada pesta seks juga. Bayangin, stigma mereka itu ke arah pesta seks. Emang tai kucing nih orang kan? Pesta seks dia menggambarkan. Oke, bentar lagi kita akan jelaskan konsep surga. Yang ini orang katanya ngaji. Ini bukan ngaji namanya. Tapi ini duduk membahas dan menghina Islam. Oke, bentar lagi. Bagaimana ketika orang yang mempelajari Islam sedalam-dalamnya seperti saya untuk orang-orang kayak gini saya sombong saya. Saya sombong sama buat orang-orang yang modelan kayak gini saya harus sombong memang. Harus sombong, saya harus sombong sama orang yang kayak gini nih. Ya. Bentar lagi kita akan bahas bagaimana korelasi surga dengan logika. Bagaimana kita cara membahas surga secara logika. Oke, mari sama-sama kita lihat cuplikan video dari anak kucing ini. Ini diterapkan
untuk orang Indonesia sebenarnya tuh nggak istimewa, Mas. Kecuali sungai susu ya, karena nggak ada. Oke, nggak istimewa katanya. Ya. Nah, surga Islam kagak istimewa. Nah, oke. Tapi kalau mengalir di bawahnya sungai-sungai itu biasa aja, apalagi rumahnya samping sungai ya, malah takut kebanjiran. Ya, emang anak kucing, gua kentutin pala lo ya. Bagi dia surga itu nanti ada banjir guys di surga, kan aneh nih orangnya. Gimana kita buat? Gambaran ini di internal Islam aja udah beda ini ya pemahamannya ya. Apalagi di agama yang lain, agama Kristen, agama Hindu itu udah beda-beda. Agama Buddha apalagi konsep surganya malah bukan surga fisik, ya, pembebasan. Jadi bukan orang masuk ke taman jalan-jalan, nggak ada. Jadi terbebas dari reinkarnasi. Pokoknya secara langsung ini orang-orang lagi mau nampain, surga Muslim itu kagak asik. Surga Muslim itu kagak asik. Kenapa? Surga Muslim itu menajiskan. Sangat najis. Beda dengan surga Buddha. Beda dengan surga Hindu. Beda dengan surga Kristen. Kenapa? Karena surga mereka tidak menjanjikan yang namanya pesta seks. Ya. Dan mereka tadi apa? Di awal Assalamualaikum. Mereka Assalamualaikum guys. Emang selamat berada di zaman yang rentan dengan orang munafik ya guys ya. Tapi bentar lagi kita akan bahas bagaimana surga Kristen akan kita bongkar-bongkar. Kita bongkar-bongkar habis-habisan ya. Biar lu lihat ya. Logik mana di antara semua konsepsi surga dengan surganya Islam? Yang itu kita tidak bisa pungkiri bahwa Islam itu sangat logik dalam hal membahas surga. Oke, mari kita dengarkan. Memang beda-beda. Surganya orang Viking perang terus dia. Masuk surga ini malah perang, bahagia dengan berperang itu. Nah, apa kesimpulannya? Artinya bahwa semua konsep surga itu kesimpulannya satu. Apapun yang membuat orang bahagia. Gitu. Saya bacakan nih salah satu ayat ini Mas, surat Al-Baqarah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tahu nggak teman-teman? Dikira kita kagak tahu nih apa tujuan ini orang ngebacain ayat-ayat. Tahu nggak kalian buat apa? Ini tujuan ini orang-orang baca ayat, tahu nggak buat apa? Hah? Buat ngasih nampak kami Islam loh, beneran Islam loh. Saya bisa ngaji loh. Kita nggak tahu ini orang bener Islam karena itu posisi HP gini nih. Mana tahu dia udah hafalin Latinnya, dia latihan demi satu konten. Kagak ada yang tahu kan? Nah, tiba-tiba dia ingin menampilkan di depan kita bahwa dia seakan-akan emang bener tahu soal Al-Quran. Ya karena dari segi kemunafikan ini aja kita udah patut dong untuk curiga dengan model-modelan orang-orang yang seperti ini guys. Mending orang kayak gini pertama kita kentutin. Oke, setelah kemudian kita kentutin, nah kita buang, terus kita gebuk. Nah, gitu. Emang cocok banget ini orang dibuat kayak gitu ya. Kilat. Dikira kita nggak tahu, dikira kita ini bodoh dibalik apa yang mereka usaha nampakkan di depan kita. Kami beneran Islam, kagak. Kami mengerti Islam yang paham agama ataupun munafik yang mencoba menghancurkan Islam dari dalam. Lu kira gua kagak tahu? Tahu gua. Oke, kita dengerin. Kullama ruziku minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Ya. Jadi di sana itu orang ada kabar, sampaikanlah kabar gembira pada orang yang beriman bahwa kelak mereka yang mendapatkan surga. Di situ ada mengalir di bawahnya sungai-sungai, kemudian rezekinya ya, seperti buah-buahan, kemudian ada lagi azwajum mutahharah, istri-istri yang suci. Ini yang penggambaran tentang surga. Jadi selain ada sungai, kemudian buah-buahan, ya, kemudian juga azwajum mutahharah. Jadi ada juga ayat yang lain ya, seperti di Waqiah itu wahur. Jadi ada bidadari-bidadari. Jadi ini ya. Jadi ayat tadi kan yang populer ya, disebutkan di mana-mana. Jadi ini ayat yang lengkap ini karena digambarkan di bawahnya sungai-sungai gitu. Bagi orang Arab itu sesuatu yang spesial. Kadang kan jangankan sungai, airnya susah mas. Karena tandus. Karena padang pasir. Ada oasis
Tuh kan? Ini orang munafik nih gimana cara kita buat guys? Aduh sumpah aku kesel banget. Jadi ini gini, karena Nabi Muhammad orang Arab, jadi kesimpulannya karena di Arab kagak ada sungai itu. Jadi seneng banget orang Arab sama sungai. Kalau bagi kita, Sungai Ciliwung, semua sungai pada ade di sini gimana nih? Sungai pada ade nih gimana nih? Kalau sungai yang udah penuh nih, kepenuhan kayak kita nih gimana? Hah? Kagak perlu dong, ya kan? Emang minta dia hajar ini orang ya, teman-teman ya. Nah, jadi dia seakan-akan memprotes Allah Ta'ala. Surga itu kagak enak, ada enak-enaknya, cuma ada sungai doang. Gini men, sungai sekarang itu ada buayanya, airnya keruh dan segalanya. Air sungai di sana adalah air sungai yang jauh berbeda daripada bumi. Karena konsep daripada surga itu mun'im. Apa itu mun'im? Bentar lagi kita jelasin. Kita dengar dulu statement surga pesta seks. Ini yang saya sedang lagi kejar dari anak-anak kucing ini ya. Oke, mari kita dengerin lah. Azwajum mutahharah. Kalian nggak usah masuk Kristen. Pada mengalir di bawahnya sungai-sungai, kemudian rezekinya ya, seperti buah-buahan, kemudian ada lagi azwajum mutahharah, istri-istri yang suci. Ini yang penggambaran tentang surga. Jadi selain ada sungai, kemudian buah-buahan, Ya. kemudian juga azwajum mutahharah. Jadi ada juga ayat yang lain ya, seperti di Waqiah itu wahurun in. Jadi ada bidadari-bidadari. Jadi ini yang seperti Ya, jadi ayat tadi kan yang populer ya disebutkan di mana-mana. Jadi ini ayat yang lengkap ini karena digambarkan di bawahnya sungai-sungai gitu. Bagi orang Arab itu sesuatu yang spesial. Kadang kan jangankan sungai, airnya susah Mas. karena tandus. Karena padang pasir, ada oasis tapi jarang gitu ya. Mereka bahkan sampai bunuh-bunuhan demi air itu. Jadi kalau Anda masuk ke suku lain ngambil airnya, kamu halal darah. Ini seakan-akan mendekotomi ya, bahwa Allah Ta'ala itu dia pandang bulu bikin surga khusus sebenarnya untuk orang Arab. Dan kita nggak butuh sebenarnya itu orang, kepada kita udah sering lihat sungai, ngapain lihat sungai di surga? Ini yang coba diangkat oleh si munafik ini ya guys ya. Oke, kita jamanin. Jadi Tuhan ini pilih-pilih, sebenarnya Tuhan ini hanya mencintai orang Arab. Makanya bonus daripada surga itu adanya sungai. Ini yang berusaha ditampilin oleh si munafik ini ya guys ya. Oke, kita terima aja dulu ya. Kita terima aja dulu ya. Bentar lagi bakar kita hajar ya. Bakar kita bombardir pikirannya. Kita tunjukkan seberapa sesat ini orang ya. Oke, Makanya Mas, ada ustadz itu Mas di videonya itu. Jadi kerjaan kita nanti di surga itu mecahin keperawanan gitu. Jadi setelah mecahin perawan, nanti dia perawan lagi kerjaannya begitu terus. Bahkan sangat pernah viral itu, katanya di surga itu ada pesta seks. Pesta seks ya. Ya, bahkan Khalid Basalamah bilang bahwa kita itu dikasih kekuatan 100 laki-laki. Jadi laki-laki yang masuk surga itu kekuatannya itu seperti 100 laki-laki untuk menikmati seks di sana itu. Wah, gila nih, gimana nih menurut gitu. Bayangin, nih orang yang mengaku Islam, sumpah aku kesel banget nih. Kesel banget aku sama nih orang. Ya, gimana ya? Ini kan tanpa landasan ilmu orang ini membahas Islam. Kira-kira nampak nggak orang ini lagi duduk berdua, lagi ngambil Islam, nginjek di bawah kaki mereka? Nampak nggak teman-teman? Bahwa ini orang-orang lagi dudukin Islam di bawah pantat mereka. Gimana cara kita buat orang? Gimana cara kita buat? Oke, sekarang saya jelaskan biar kita sama satu persepsi, baru kemudian kita dengerin lagi ya. Konsep daripada surga, pertama, esensi daripada surga adalah bonus daripada segala ujian duniawi. Ingat, yang namanya bonus harus lebih indah daripada apa yang pernah ada. Kalau enggak akan dinamakan bonus. Contoh, saya punya pulpen. Barang siapa yang dapat memenangkan ini dapat pulpen kayak gini. Kalian mau ikut nggak lombanya ataupun ujiannya? Kalian kagak ada yang mau. Pasti kagak ada yang mau. Kenapa? Karena hadiahnya sama aja. Ngapain gua udah punya? Berarti yang namanya bonus itu wajib di atas kenikmatan yang kita punya. Ini, saya punya pulpen. Maka siapapun yang ikut momen ini, maka akan memenangkan motor. Misalnya, otomatis kita akan berlomba-lomba untuk mengejarnya. Ya kan?
pasti kita akan mencoba-coba untuk mengejarnya. Kenapa kita mengejar? Karena kita tahu hadiahnya bagus. Makanya kita berlomba-lomba untuk mengejar. Sekarang, kalau surga justru di bawah kenikmatan dunia, kalian mau nggak ke surga? Nggak mau, gue kagak mau. Contoh, apa yang udah diwujudin di dunia nih? Ya misalnya adanya makanan, adanya hal yang nikmat, apapun yang nikmat di dalam dunia. Tiba-tiba di surga kagak ada itu. Kagak ada. Lu mau di surga? Di tempat lu nggak bisa nikmatin lagi apa yang lu rasa enak. Mau? Kagak mau. Berarti konsep daripada surga itu dinamakan dengan konsep mun'im. Apa itu mun'im? Dimana bonusnya itu di atas bonus duniawi, yaitu dimana kita mendapati segala kenikmatan yang di atas segala kenikmatan dunia. Itulah surganya Islam. Jadi relevansinya gimana Bang Deman? Gini, jikalau kamu mengatakan bahwa di dunia seksual itu butuh, dan seksual itu bukan hal yang menjijikkan. Jadi bagi dua orang ini teman-teman, mereka lagi naruh seksualitas itu di dalam satu frame yang namanya menjijikkan, sehingga hal yang menjijikkan ini tidak boleh ada di neraka, di surga. Sekarang pertanyaan saya kepada semuanya, kalian mikir nggak sih? Kalian mikir nggak sih? Mikir nggak sih bahwa seksual itu bukan hal yang menjijikkan? Kecuali gini, di dalam surga nanti kita bakal pesta lempar-lempar tai misalnya. Oke, kita protes karena di dunia kita nggak mau hal tersebut. Berarti kita nggak munafik, nggak mau lempar-lempar tai, nggak mau misalnya. Seperti di surga Kristen ada perang naga, Dihah sama naga, wah, Dihah sama naga. Ada perang naga, ada perkawinan anak domba. Ada perkawinan anak domba tuh. Nggak usah tanya siapa yang dikawinin. Udah di dalam surga. Atau seperti di surga Kristen, tugasnya muji-muji Tuhan seumur hidup sampai selamanya. Itu yang aneh. Mending gua di dunia. Di dunia ada motor. Di dunia ada Grab, ada Grab Food, ada Shopee Food. Gua bisa makan, gua kenyang, ada seblak, ada ayam penyet. Ngapain gua di surga muji-muji Tuhan? Haleluya, 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 haleluya seumur hidup. Kagak ada yang mau. Muji Tuhan terus seumur hidup, kagak ada yang mau. Tapi kalau Islam membahas surga ke arah yang logik, itulah Islam. Maka tepuk tangan buat Islam. Logikanya wahai manusia, saat kamu bisa mengartikan apa itu bonus. Saat kamu mengartikan yang namanya bonus, bonus itu harus di atas hal apa yang kita punya. Kalau enggak akan disebut bonus, coy. Tahu nggak lo? Kalau nggak akan disebut bonus kalau enggak lebih daripada apa yang kita punya. Sekarang apa yang kita punya? Misal seksualitas. Wahai laki-laki yang ada di seluruh bumi, mana orang munafik yang mengatakan seksualitas itu tidak enak? Laki mana yang bilang itu? Nggak butuh dan nggak perlu. Laki mana? Kalau seandainya seksualitas itu adalah hal yang menjijikkan dan tidak boleh ada di dalam surga, lalu kenapa kalian di dunia nyari? Kenapa di dunia kalian minta jatah sama istri itu? Kenapa pada minta jatah? Kalau seandainya itu nggak enak, kalau bini ngambek nggak ngasih, kalian marah. Kenapa kalian ngambek? Bukankah kalian hari ini di bumi seperti si munafik-munafik ini? Hah? Seperti si munafik ini, seakan seksualitas itu tidak dibutuhkan. Makanya dia protes. Tapi di bumi, when istrinya kagak ngasih jatah, ngambek. Emang pengen gua gebuk nih orang. Ini munafik banget. Karena gak ada manusia, ibarat gini, sesuatu yang menjijikan, sesuatu yang dihindari. Sekarang ada nggak orang pas buat anak ya, ataupun saat making sex, dia merasakan kayak, ih jijik banget gue, ih nggak mau gue, tapi terpaksa karena harus bikin anak. Ada nggak orang kayak gitu? Hah? Ada kagak? Kagak ada kan? Itu hanya otak kalian yang bodoh cara berpikir, dan kalian itu kagak tahu meneliti sebuah kata.
Sifat daripada surga adalah bonus, harus di atas daripada nikmat dunia, yaitu di surga itu munaim. Kalau kamu mengatakan bahwa seksualitas itu dibutuhkan, bahkan kamu ngambek kalau seandainya istri kagak ngasih jatah, dari 1 ronde minta 2 ronde tuh misalnya, nambah-nambah, tapi protes. Kalau di surga ada seks, pada protes. Munafik lo tuh munafik, gua gebuk juga lo. Munafik lo. Di sini protes, di surga kagak mau, kan aneh. Di surga pada minta, di dunia contoh, kita lagi duduk nih. Di kedai kopi ini aja yuk, nggak mau, nggak ada ceweknya. Oh, di sana aja banyak ceweknya. Semua pada ke situ toh. Pada ke sana no. Pas ditawarin di surga yang banyak ceweknya, pada protes. Kita apain ini orang kira-kira? Kita apain? Kan nggak logik otaknya. Kenapa kita bilang si munafik ini nggak logik? Di dunia dia butuh, saat diwujudkan di akhirat seharusnya dia senang, bukan senang, protes. Ini IQ-nya kecil, sempit. Sekarang gini teman-teman, Al-Quran mengajarkan kita daripada Al-Baqarah menuju An-Nas, daripada kebinatangan menuju manusia. Artinya gini, tangan anggota tubuh kan? Tangan anggota tubuh, mata anggota tubuh, hidung anggota tubuh, semuanya anggota tubuh. Termasuk kelamin adalah anggota tubuh. Setuju kan? Sekarang gini, apakah ketika tangan bertemu tangan najis? Enggak. Lalu kenapa kelamin bertemu kelamin menjadi najis? Kagak ada, sama-sama anggota tubuh. Tapi stigma najis tersebut terjadi, Allah hanya mengatakan la taqrabuz zina. Kalau ingin mempertemukan anggotamu, anggota tubuhmu seperti tangan bertemu dengan tangan, yaitu dengan ikatan mahram. Itu yang diajarkan oleh Islam. Paham lu? Biar lu nggak sama kayak binatang, apa yang ada lobang gas aja gitu. Paham? Itu yang berusaha Islam wujudkan, bahwa manusia itu kembali ke arah kemanusiaannya, bukan kebinatangannya. Makanya adanya perkawinan. Lalu sejak kapan seksual itu menjadi hal yang menjijikkan? Gue juga penasaran nih. Gue injek batang leher lo ya. Bisa dipahami teman-teman? Wajar di surga ada hal yang seperti itu karena di dunia kita butuh. Dan bagi kita itu nikmat. Makanya di surga ada minum-minuman. Karena bagi kita minuman itu enak, maka di surga harus di atas itu. Makanya ada sungai namanya Sungai Khamar. Sungai yang isinya apa tuh khamar. Kenapa ada sungai yang seperti itu? Karena manusia sadar bahwa itu enak, maka Allah tidak akan menghilangkan segala sesuatu yang enak. Maka itulah kelogikaan daripada Islam. Segala sesuatu yang enak itu tidak dihilangkan, justru diwujudkan. Makanya dunia ini menjadi tempat ujian untuk dapatin bonus tersebut yang di atas segala kenikmatan dunia. Contoh sekarang surga Oten. Di surga Oten kalian harus perang, ada perang naga, ada dihah sama naga tuh misalnya tuh. Apa kagak gosong kalian di sana? Hah? Apa kagak hitam kalian gosong dihah sama naga tuh? Contoh, di surga hidup seperti malaikat. Ini versi Kristen. Di surga hidup seperti malaikat. Tujuannya ngapain? Puji Tuhan, haleluya, 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 haleluya seumur hidup no. Sampai kebas tuh mulut. Sampai kebas itu mulut, kagak ada yang peduli itu. Ya? Sampai kebas lu mulut, sampai bebuih mulut lu. Hah? Sampai kebas mulut lu harus muji Tuhan. Jadi apa yang kita dapat di dunia? Kita ngadepi kemacetan, cerai, ngadepin segala masalah, kagak ada tempat istirahat. Sampai sana muji Tuhan lagi coy. Gua kalau dikasih surga hidup seperti malaikat, muji-muji Tuhan doang. Gua bilang sama Tuhan, Tuhan gini aja Tuhan, gua campak aja gua ke dunia lagi deh. Kenapa kayak gitu? Kagak seru di surga. Kenapa? Kenapa? Ngapain gua cuma muji-muji lu aja, gua mending dunia.
Gue di dunia ada Indomaret, gue bisa beli rokok, gue bisa minum susu, nah gue bisa makannya geprek. Semua ada. Capek di surga gini-gini doang, bosen banget, boring ya. Tapi Islam membahas surga itu ke arah yang lebih logik. Apa logiknya daripada surganya Islam? Mun'aim, bonus. Bonus itu harus lebih daripada apa yang kita punya, bukan justru sama. Sekarang konsepsi sungai yang diprotes sama si munafik ini adalah sungai yang nanti mengalir di sana bukan ada buayanya. Lu bakal ditelan sama buaya, kagak ada itu, kagak ada. Kagak ada itu ditelan-telan sama buaya di sana, kagak ada itu. Kagak ada yang lu lari-larian tuh sama buaya tuh dikejar-kejar, kagak ada, kagak ada, kagak. Dikejar lu masuk ke hutan yang ada di surga dikejar harimau, kagak ada, kagak ada, kagak ada. Itu isinya nikmat semua. Jadi kan bener-bener munafik kan? Sok-sokan baca di depan kita Al-Quran, dikiranya kita kagak tahu kemunafikan yang mereka buat. Lu kira kami bego? Kami tahu semuanya. Kemana arah lu? Sok-sokan lu Islam. Oh, gua gebuk lo. Gitu teman-teman. Konsep surga itu mun'aim. Makanya segala nikmat harus nikmat daripada dunia. Ingat, cuma Kristen yang biasanya berpikir seksualitas itu adalah hal yang menjijikkan. Makanya mungkin ya orang tua mereka pas buat mereka jijik. Karena bagi Kristen kan menjijikkan, sehingga nggak boleh ada di surga. Jadi pas malam pertama tuh jijik, tapi saling yang terpaksa ya gue masukin ya. Tapi sebenarnya gue jijik tuh. Tapi terpaksa biar kita punya anak. Ada nggak kayak gitu? Kagak ada. Gak usah ngadi-ngadi dah lo. Gak usah ngadi-ngadi. Gua cabe mulut lo ya. Gak usah ngadi-ngadi lo. Jatah lu kagak dikasih sama istri lu, minta lu ngemis lu. Kagak usah ngadi-ngadi lo ya. Seakan-akan seksualitas itu menjijikkan. Di kalian doang. Karena kalian tuh dididik untuk gue kesel banget. Kalian dididik itu untuk apa ya? Kalian dididik untuk terstigma akal kalian bahwa seks itu menjijikkan, tapi kalian ngelakuin di bumi. Bahkan ada yang selingkuh otennya tuh. Kalau menjijikkan ngapain lu selingkuh? Hah? Ngapain lu check in hotel? Hah? Ngapain lu ke Gang Doli? Lu ke Gang Doli ngapain? Ada nggak oten yang ke Gang Doli? Ada. Banyak oten ke Gang Doli. Menunjukkan lu butuh seksual. Jadi kagak usah bocor. Ya, dengar. Karena kita butuh, saat diwujudkan seharusnya lu itu seneng. Karena di dunia lu menghambakan diri terhadap hal tersebut. Tapi when tiba-tiba ada di surga lu kagak mau. Gua pecut lo. Oke, kita dengerin lagi. Ini apa istilahnya, penggambaran yang paling dasar ya. Tapi kalau ustadz-ustadz itu memakai ayat ini untuk menggambarkan balasan orang masuk surga, itu terlalu receh menurut saya. Gitu. Jadi segala yang digambarkan di dalam surga receh menurut dia. Kalau Mikana bilang gini, kenapa? Kayaknya gimana banget? kenapa kok lo gimana banget? Katanya konsep surga muslim receh coy, receh. Gue gebuk lu. Wih, masa sih? Aduh, gue kesel banget. Berarti bener-bener nggak mikir ini orang ya. Konsep surga muslim receh, padahal itu jelas. Psikis manusia pasti akan senang dengan bonus. Arti bonus apa? Mendapati segala sesuatu yang tak pernah dia dapati. Kalau lu udah punya pulpen, lu dikasih pulpen juga, lu kagak mau. Ataupun di bawah pulpen, lu punya pulpen, lu nanti dikasih kertas selembar udah terobek, kagak ada yang mau karena downgrade. Kagak ada yang mau. Tapi kalau lu punya pulpen dikasih motor, pasti lu mau. Kan gitu. Tapi receh kata dia. Oke, kita dengerin. Gua cabe dulu. Menurut saya. Gitu. Dan itu bukan tingkat kenikmatan tertinggi sebenarnya kan. Kenapa? Kayaknya gimana banget? Bukan kenikmatan tertinggi. Bertemu Tuhan. Ih, bertemu Tuhan, anjir. Hei, lu kira di muslim kagak ada bertemu Tuhan? Bertemu Tuhan coy.
Di Muslim dalam Al-Qiyamah dikatakan kenikmatan tertinggi karena kita bertemu Tuhan, melihat sesuatu yang tak pernah kita lihat. Karena Tuhannya Islam, tidak kiri, tidak kanan, tidak atas, tidak bawah, tidak melihat dari timur, tidak melihat dari barat, tidak dalam bentuknya, tidak dalam batasannya, tidak dalam apapunnya, sama seperti makhluk. Karena jauh beda dengan makhluk, makanya melihat Allah itu jauh lebih nikmat daripada melihat manusia. Daripada melihat Tuhan yang bentuknya seperti manusia, di mana enaknya? Kagak ada enaknya. Kagak ada, nggak usah ngadi-ngadi. Tapi kita melihat Allah bukan dalam kaifiatnya, arti kaifiat, bukan seperti kita melihat manusia ataupun melihat apapun yang ada di muka bumi tanpa adanya batasan, akan tapi menunjukkan keagungan daripada Tuhan luar biasa. Makanya dikatakan inna dina indallahil Islam, karena Islam selalu membahas ke arah logika. Itulah yang membuat Islam selalu eksis menjadi agama yang benar, karena tidak pernah berseliweran dan bertabrakan dengan logika. Jadi nikmat tertinggi daripada mereka bertemu Tuhan, puji-puji Tuhan tuh aneh. Jadi lu usah sok-sokan Muslim lo, ketahuan lu Kristen lo ya. Bertemu Tuhan, puji-puji haleluya doang tuh seumur hidup, sampai kebas, sampai bebuih mulut lo. Ya, enggak, beda. Kami beda. Kami ada yang namanya, ini adalah ujian daripada umat manusia. Di atas adalah tempat kami mengambil bonus. Itu yang luar biasanya ya. Setiap statement daripada dia kok bikin emosi ya guys. Karena keindahan Tuhan tuh membuat orang lupa keindahan yang lain gitu ya, saking indahnya. Nah, gitu. Jadi kalau mikirnya di sana itu nanti masuk surga, kita bisa ngapain, bisa melakukan apa saja, apa yang kita inginkan, semuanya tersedia di sana. Nah, itu secara umum begitu ya. Kemudian itu ditafsirkan oleh masing-masing agama dengan imajinasi mereka, kaum mereka sendiri. Di Arab penafsirannya begitu, ada sungai, ada istri, bahkan konsep surga itu bukan pemberitahuan daripada Allah, kata dia. Tapi konsep surga itu adalah hayalan doang, halunya Nabi Muhammad. Itu kan yang berusaha lu bilang kan? Karena Nabi Muhammad orang Arab, jadi halunya ngikutin halunya orang Arab. Ya kan? Itu yang mulu bilang. Hah? Ya kan? Nah, gimana nih teman-teman? Gimana kita buat ini orang, kan? Gua kentutin palanya, kesel bet gua sama ini orang. Hah? Sekarang gini, bukankah itu sebuah kelogikaan teman-teman? Dimana kelogikaan di surga itu ada nanti makanan dengan 72.000 rasa. Bayangin, gimana itu? Mana wasalwa misalnya, gigitan kita makan anggur di sini ya, anggur ya udah rasa anggur. Di sana enggak, gigitan pertama, gigitan kedua, gigitan ketiga, gigitan keempat, itu semuanya beda-beda rasa. Wow. Semoga kita semua bisa berkumpul di sana. Jangan ada nih orang pokoknya. Gue kagak mau ada nih orang. Nah, untuk menunjukkan itu nikmat. Kalau di sini lu makan anggur ya gitu aja. Kalau di sana semakin hari lu makan semakin beda rasa dan semakin nikmat. Itulah kelogikaannya. Oke? Sekarang apakah ini sebuah halu? Halunya dari mana? Gua pengen tahu halunya dari mana. Di sana disediakan makanan. Yang makanan itu rasanya di atas rasa yang ada di dunia. Halunya di mana? Karena konsekuensinya dunia ujian. Lu di sini ngadepin kemacetan, belum lagi ngutang, belum lagi pinjol, belum lagi segalanya. Semua ngegebuk lu. Semuanya tertimpa di atas lu. Terus di surga diobati semua lelah lu karena ibadah lu terhadap Tuhan dengan diberikan nikmat yang di atas segalanya. Dan terus lu di dalam bumi bilang itu kagak enak. Berarti lu punya otak yang isinya cuma aksesoris doang ya kayaknya. Kasian guys. Dia punya otak isinya aksesoris doang tuh. Dia nggak bisa mikir bahwa konsep surga yang paling logik adalah konsep surga Islam, yaitu memberikan nikmat yang di atas nikmat dunia. Oke, gitu aja teman-teman ya. Gue udah kesel. Gak sanggup saya reaksi lama-lama orang-orang modelan kayak gini. Emosi guys, emosi panas. Bikin panas ini kalau kayak gini model ya. Oke, jazakallah teman-teman. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.
Jangan lupa titipkan komentar kalian apapun itu. Selalu bersama Almantiki Reaction. Ya, semoga selalu semuanya dalam lindungan Allah. Oke? Oke? Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Jangan lupa ngehujat itu orang. Tunjukkan emosi kalian sama tuh orang tuh. Karena dia sok-sokan Islam. Gue kesel banget. 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 Gue sok-sokan baca Al-Baqarah depan kita. Dikira kita kagak tahu nih. Hah? Sok-sokan baca Al-Baqarah, lu kira kami kagak tahu kalau lu bukan Islam? Coba nunjukin kalau dia sok-sokan Islam. Kebongkar siapa lu? Kagak usah nyamar dah lu. Tahu kami siapa lu. Oke? Nah, kami tahu siapa lu. Oke. Makasih banyak teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar kalian. Dan jangan lupa untuk support Bang Daman untuk bangun studio. Boleh di rekeningnya ada di bawah ini. Jazakallah, terima kasih banyak ya. Kita bakal tutup. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.